dituangkan ya, supaya nampak ininya ya. Kita tuangkan sikit-sikit, Aren, cek. Oke, sudah mulai berubah ya lagi. Ya. Lagi dan. Kalau gitu polis lagi. Coba diaduk sedikit Aren biar berubah. Ya, silakan. Jangan diminum ya. Kita kasih lagi. Baik. Iya. Karena Nusa tadi airnya jernih ya. Ya. Ini ibaratnya kalau kita melakukan dosa-dosa ini ibaratnya hati kita semakin banyak dosa kita berkata kotor, mengumpat ya, maka semakin pekat airnya. Coba tambahkan lagi nih, menambahi dosa-dosa ya. Ini mencuri sandal teman, kopi kawan tadi. Kemarin nasi bungkus jatah orang. Baik, cukup ya, teman-teman ya. Nah, jadi tadi betul ya. Ayo kita tambahkan. Ya. Baik. Nah, kondisinya perhatian ke kawan-kawan ya. Ini sudah pekat ya. Ini barang dosa ini hatinya sudah oleh banyak dosa. Baik, anak-anak Ustaz, ini kita harus pakai Baiklin untuk membersihkan. Oh, enggak. Coba Ustaz Arif kasih sedikit. Air putih. Menggigit. Ya, ya, terus, ya, ya, sudah berubah belum? Belum ya. Ini karena dosanya banyak tadi ya. Nggak diaduk Ustaz Arif, ya, nggak diaduk, ya, diaduk-aduk. Ini ya, tambahkan lagi supaya jadi clean, clean. Supaya lebih. Wah, sudah cukup ya. Buat kebaikan. Baik, judulnya adalah PPKM, pembelajaran produktif, kreatif dan menyenangkan. Jadi, saudara sadar ini adalah goal kita, bagaimana proses pembelajaran kita, baik offline maupun online adalah pertama pembelajarannya produktif. Ya. Produktif berarti setiap proses yang kita lakukan, ya, harus membawa hasil, gitu ya. Baik yang bisa dilihat, ya, bisa ditangkap panca indera maupun yang hanya bisa dirasakan saja. Ya. Berarti ya Bang, mungkin setelah belajar ini anak-anak jadi tenang hatinya, plong, senang gitu ya. Nggak ada beban, nggak ada beban. Ya. Intinya produktif itu menghasilkan sesuatu. Ya. Bahkan kalau mau fokuskan lagi bahwa tidak ada pembelajaran kita yang tidak ada hasilnya, ya. Artinya bisa diukur oleh kita. Kemudian apa? Kreatif, ya. Kreatif ini biasanya bisa melalui ATM, amati, tiru, modifikasi. Tidak membuat yang baru, tapi abang melihat sesuatu, kemudian kita tiru, kemudian kita modifikasi. Atau apa? 3N ya. Apa 3N itu? Pertama melihat dulu niteni. Bahasa Jawa kan. Yang kedua niru. Yang ketiga nemuaki. Niteni itu pakai panca indera. Kayak ini ya gitu. Kemudian niruake menirukan. Ya, menirukan. Jadi tahap proses kreatif ini boleh niru. Ya. Kenapa? Menemukan hal baru dari apa yang sudah yang
Minta ini, niruake, numuake. Silakan dijadikan apa? TikTokan ya. TikTokan. 1 menit. Untuk bisa kreatif ada 3 ya. Pertama, rupanya kita bukan orang Jawa ya. Jawa. Kemudian apa? Menyenangkan. Nah ini saudara. Nah menyenangkan ini biasanya lahir dari suasana apa? Ya. Menyenangkan itu di mana letaknya? Bahagia gitu loh. Jadi ada peserta yang menyampaikan bahwa selama ini kita tidak memperhatikan siswa kita. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau sehari itu ada 5 guru yang masuk, berarti ada 5 Zoom, ya. Dan setelah itu semua guru meninggalkan tugas. Nyaris dalam sehari itu semua siswa PR-nya 5. Ya. Semuanya meninggalkan beban gitu ya. Maka perlu guru ini bermusyawarah siapa duluan yang memberikan tugas. Artinya dalam 1 pekan itu mungkin beban tugas anak itu tidak semua guru. Kalau 12 mata pelajaran 12 tugas tidak, tapi diatur. Atau yang ini tugasnya ini, yang ini beda. Jadi perlu ada keserasian. Sehingga Pak, anak masuk Zoom itu tidak membaca ending kita. Endingnya apa kalau ini yang dibaca? Bisa dari ngasih materi ini. Dan pasti ngasih tugas. Dan dibaca. Iya, sesekali itu nggak usah dikasih tugas, tapi dikasih apa gitu. Ya. Ada tipsnya, diantaranya dikasih pulsa. Pulsanya dari mana? Dari orang tua wali murid. Gimana caranya? Nanti lah ya, gimana caranya? Nah, apa yang nampak oleh kita? Ya. Wajah. Saudara, apa yang nampak saudara? Pertama yang nampak gambar besar, apa tuh? Ada nenek, ada Kakek. terus ada apa lagi yang kecil-kecil? Ada ibu-ibu. Bermain gitar. Nah, baik. Ini langsung tips ya. Jadi Ustaz, kalau kita offline seperti ini, itu tak masalah ya. Semua bersuara itu. Kalau pas online, kita kebayang ya. Sehingga apa? Kita pernah mendapatkan seperti ini. Coba antum tulis jawaban antum di kolom chat. Nah, semua kita menuliskan. Cuma di awal-awal tadi udah kita kasih motivasi bahwa nanti siapa yang aktif, siapa yang mendapatkan yang terbaik, saya akan kasih hadiah, gitu. Kasih door prize. Itu di awal-awal ya. Siapa? Dia mau bersama kita. Silakan tulis di kolom chat. Semua nulis, nampak kan? Wah, ini Suci. Nanti kita sebutkan. Wah, Suci. Wah, 1, 2, 3 subhanallah. Jadi pertanyaan misalnya tuliskan apa nampak oleh antum sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ribut, cuma aktif gitu kan. Kalau kelas rendah gimana? Nah, kelas rendah ini perlu ada teknik ya. Dia nggak bisa nulis. Nggak bisa. Nah, tentu nanti dengan teknik sendiri ya. Bisa nggak bisa nulis ya. Dengan apa? Dengan angka. Tentu nanti kalau yang kelas rendah berbeda ya. Ya boleh jadi dikasih pilihan. Ada gambar, ada saya jadi ini. Yang menjawab nomor 1 ada nggak? Ini. Nomor 2, gitu. Ya. 3. Baik saudara, ini pesan yang kita terima apa kira-kira? Ya. Kita udah sepakat ya, ada gambar besar dan ada gambar kecil ya. Yang gambar kecil ada di mata, ada apa? Ini di bagian wajah. Ini orang lagi apa nih? Ada Nyunggi namanya. Sesuatu ya. Ya. Kalau yang ini gambar apa nih?
Orang main gitar. Orang main gitar. Ya. Di telinga ada apa? Di telinga ada perempuan berdiri di pintu. Ada gambar lagi di sana? Ya, ini apa nih? Ini apa nih? Botol ya. Ya. Ada apa lagi yang apa? Ini ya. Ini ya. Kayak gelas kayak piala gitu ya. Baik, semuanya sudah melihat gambar ini ya. Sudah ya. Baik, berarti udah clear. Maksudnya apa? Antara guru dan siswa itu harus waktu dulu. Ya. Apa yang dipahami kita, maunya kita itu, ya, atau maunya murid itu sudah sama-sama bisa kita tangkap. Nah, pesannya apa? Ustaz sadar bahwa kita ini sebagai guru ini perlu memahami juga bagaimana kondisi murid kita. Ya. Makanya di scanning dulu. Ya. Kalau muridnya offline kan bisa kita scanning ya, itu masukin apa depan sama ini tengok wajahnya, ya. Ada di sini baru nanti scanning lagi sama orang di kelas kan. Ada juga yang kreatif, yang bahagia, masang simbol bahagia, yang biasa aja. Ada yang seninya terbalik, ada yang juga. Kalau hari itu senyum semuanya, ya kita eksplorasi juga bahagia itu kenapa? Kenapa panggil bahagia? Oh ini kenapa panggil bahagia? Jadi judulnya berbagi kebahagiaan pada hari itu. Ya. Tapi kalau ada yang sedih, sebaiknya jangan dieksplor di publik. Kita aja, tapi nggak ada kawan-kawannya, gitu. Ya. Kalau bahagia tapi kalau ada yang sedih, ada yang datang, sebaiknya ini diamankan dulu supaya berubah simbolnya. Kalau di Zoom gimana caranya? Ikon ya, kita semuanya bikin ikon gitu ya. Baik, ya. Ustaz Arif bantu anak. Ya. Kita akan eksplorasi. Ya. Ustaz bantu anak ini bagi dua isunya. Saya bantu bagi dua. Bagi dua. Oh, bagaimana? Ya. Terus dibantu menggulung-gulung. Nah seperti ini. Kita akan praktek. Ada yang pegang. Terus dibantu memilih seperti ini. Dibagi dua aja saat gulung. Ya. Ini warna merah. Harum dong. Hilang apa warna Ya orang di rumah. Nanti Ustaz Tono kena tanya. Ya siapa? gulung-gulung kan? Ya Zah, bantu gulung-gulung. Sudah ya? Sudah praktek kayak gini? Itu. Kalau panjang, kalau pendek. Masih kurang ya? Satu tambah dua bagi dua. Siapa yang pernah nengok ada di permukaan dinding temboknya itu seperti gelombang-gelombang Ya. itu? Ada saya. Pernah ya? Pernah. Nah, di rumah kita masing-masing ada? Besarnya. Lagi tipe 36. Langsung ya Mas. Itu kira-kira ada apa ya? Apa penyebabnya saudara? Ya, Karina. Biasanya apa? Biasa hujan. Biasa hujan. Jadi Wih, Masya Allah, tidak tidak. Guys, ini saja dari kampung.
nanti ini siswanya dia yang membaca buku yang dibaca. Baik, sudah ya. Baik, ya. Ini kita belum seperti ini, ya. Coba amati apa yang terjadi nanti ya. Ini kayak buat kontrol ya Ustaz. Ya. Iya. Nanti Ya Ustaz. baik. Untuk kehitung Ustaz kalau lagi pilek. Nanti kalau praktek memang ada siswa itu yang aneh-aneh. Betul Ustaz. Nggak apa-apa, itu nanti dia akan menimbulkan pertanyaan kan. Ya sudah, kok punya anak kok lama kali ini terisinya. Kita cobakan yang ini juga. Jangan-jangan malah cepat ya. Berarti cara buatnya beda juga Pak Ustaz? Ya. Kenapa sih? Baik, Ustaz, coba ajukan pertanyaan dari sini ya. Ajukan pertanyaan pakai 5W1H. Pakai 5W1H itu pilih di antara 5W1H. W yang pertama what? Word, when, apa lagi? What, why, how, ya. Terus hanya how. Nah, boleh pilih salah satu. Coba Ustaz Fairina buat satu pertanyaan dari percobaan kita ini. Yang saya buat tadi sebenarnya udah ditanyakan. Yang ini panjang, yang ini pendek. Coba ajukan pertanyaan. Apa ya Ustaz? Apa yang bisa pakai gitu ya? boleh diminum Ustaz? Anak kos ini. Tambah lo apa? Kapan penuhnya Ustaz? Kapan penuhnya? Baik. Baik saja. Jadi pertama yang kita sajikan adalah ini kan sebuah problem ya, sebuah problem yang intinya sebenarnya seperti tadi gambarannya di kehidupan kita itu ada gitu. Kayak misalnya rembesan air hujan ke Dinding. ke dinding gitu ya. Nah, nanti akhirnya gimana ya cara mengatasi supaya dinding ini tidak rusak? Nah, makanya kalau di kehidupan sehari-hari kan dipasang apa sama di sini ya, penghambat kayak keramik gitu ya. Nah, kalau hujan dia nggak naik ke atas airnya, ya. Atau dipasang apa no drop, ya kan? Supaya air itu apa tidak merembes. Ya. Nah, kalau di tumbuhan ada daya apa? Sadar suci di tumbuhan kapilaritas. Ini sesungguhnya daya kapilaritas. Tapi itu kita nggak jawab tuh nanti, ya. Siapa yang jawab? Dari berbagai pertanyaan itu tadi, ya. Itu nanti pertama kali ini kalau kita paduan, nengok kayak gini, ditelaah ya, ditelaah. Gimana bang? Eksplorasi berarti mencobakan, jadi bereksplorasi nih. Nah, tadi misalnya, Ustaz, boleh nggak kalau nggak tisu, misalnya kain atau kertas yang lain? Nah itu kita persilakan dia mencoba, ya. Jadi dia bisa membandingkan mana yang lebih cepat antara kertas tisu, kertas biasa, kertas koran. Nah itu eksplorasinya banyak, nah gitu
Saudara, ini bahagian dari learning pembelajaran terpadu. Ya. Setelah ini nanti berbagai pertanyaan tadi kan. Nah, ini kalau di pembelajaran Zoom, ini masih nampak nih di Zoom kan, gitu ya. Ya. Terus setelah itu apa? Anak-anak kita bereksplorasi di rumah. Coba kan seperti ya. Kita pandu dia, ya. Ya. Kita pandu dan bahkan dalam keadaan tertentu nggak harus on Zoom kita tertutup, ya. Nanti beberapa menit kemudian 30 menit kita sambung lagi. Kenapa anak masih proses? Kalau anak-anak dewasa yang SMA, SMP mungkin bukan ini ya, tapi yang lain dia di breakout ya. Untuk ngapain? Diskusi dengan kelompok. Nah, itu seperti itu. Kalau sebelum Zoom itu ditambahan ya boleh? Oh boleh, ya kan? Bahkan ketika misalnya kita blended nih, offline dan online. Pas offline bahan-bahannya sudah kita siapkan, ada panduannya. Nah, makanya saya sadar ke depan mungkin kita apa ya, handout yang dibawa anak itu kalau bisa ya panduan mempraktekkan sesuatu. Nah itu lebih tertarik, tidak memusingkan orang tua. Tak konektif aja ya. Nah, artinya anak itu sudah memahami apa yang dia lakukan di rumah itu. Ya mungkin orang tua membantu menyesuaikan dengan panduan itu. Ya kan kalau anak itu cepat nengok gambar kan, anak-anak itu cepat nengok gambar. Kita aja beli misalnya lemari yang dirakit itu, kita kasih ke anak itu bisa ngerakit. Ada gambarnya, ini sapu, ini pasang ini, gitu ya. Kita kan punya itu toolkit yang robotik dan orang tua. Anak aja baca gambar itu ribet gitu, pusing. Anak kasih ke anak itu, jadi barang sesuai gambar yang ada di buku. Begitu hebatnya anak ya. Kita itu payah menerjemahkan ini disambung ini. Kita kasih aja ke anak itu jadi deh. Ya teman-teman, silahkan dituangkan ya, supaya nampak ya, benihnya. Ya. Kita tuangkan sikit-sikit, Karen. Pencet. Jadinya bisa kali. Oke, sudah mulai berubah ya lagi. Bagusnya beli diskon. Ya. Lagi dah. Kalau di diskon polis ini aja. Lagi. Coba diaduk sedikit, Karen, biar berubah. Ya. Ya, Tadi silakan. jangan minum ya. Kita kasih lagi. Ya. Baik. Iya. Karena Nusa tadi airnya jernih ya. Ya. Ini ibaratnya kalau kita melakukan dosa-dosa, ini ibaratnya hati kita semakin banyak dosa kita berkata kotor, mengumpat ya, maka semakin pekat airnya. Ya. Coba tambahkan lagi nih, menambahi dosa-dosa. Ya. Ini mencuri sandal teman. Kopi kawan tadi. Kemarin nasi bungkus jatah orang. Baik, cukup. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi tadi tutup ya. Ayo kita tambahkan. Ya. Baik. Nah, Kebaikan. kondisinya perhatian ke kawan-kawan. Ya. Ini sudah pekat ya. Ini barat dosa ini hatinya sudah terselimuti oleh banyak dosa. Baik, anak-anak usah. Ini kita harus pakai baik clean untuk membersihkan. Obat. Coba Ustaz Arif, kasih sedikit. Terbukti. Menggigit. Ya, ya terus, ya, ya sudah berubah belum? Belum ya. Ini karena dosanya banyak tadi ya. Yang diaduk Sarif, ya, yang diaduk, ya, diaduk. Ini ya, tambahkan lagi supaya jadi clean, Supaya lebih. Wah, sudah cukup ya. Buat kebaikan. Silakan. Anaknya sudah bersih kembali. Nah, begitu loh. Baik. Dan itu ya endorse. Boleh coba.
Gimana Ustaz? Boleh, Jadi Teh. kalau ibarat hati kita tadi, dosa-dosa kita tadi, ya kan kita bersihkan pakai baik lina. Baik lina itu apa kira-kira? Apa? Istighfar. Baik lina artinya diantaranya istighfar, istighfar membersihkan dosa. Apalagi kira-kira? Apalagi bersedekah. Baik. Berzikir. Ya. Apalagi kira-kira? Membersihkannya. Apalagi baik lina. Meminta maaf. Jadi gini. Kembalikan makanan kawan. Minta maaf kepada yang dizolimi, ya. Dengan Allah sudah, maka dengan manusia juga harus minta maaf. Nah tadi sebenarnya prosesnya bisa sedikit dulu, ya. Misal nih, kalau sedikit apa efeknya? Ya, ternyata anak kita baru beristighfar sedikit, belum bisa membersihkan hati ya. Coba kita coba lagi ya. Coba untuk beristighfar banyak-banyak. Misalnya ini ya, agak 100 gitu ya, kita tetesin 1, istighfar lagi, 100, istighfar lagi, sampai 100. Wow, sangat bersih. Pesannya apa berarti? Oh, semakin banyak beristighfar, semakin bersih hatinya, semakin kita kinclong gitu. Tapi ini ada PR baru. Tadi airnya nggak beraroma. Sekarang aroma. Ini maknanya apa sebenarnya? Wangi, apa ya? Kalau udah Aromanya nggak enak. ya itu aroma Tapi bakery. mungkin itu kajiannya setingkat lagi yang ke anak-anak itu aja. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan meninggalkan dosa itu, bekas. dosa kita memang hilang, tapi sebenarnya Masih ada. ada bekas-bekas. Dan kita nggak pengen ada bekas, makanya selalu berbuat baik gitu ya. Iya. Coba kita